Halo para sahabat movie, selamat datang di channel Alur Cerita Film Swan Studio. Gimana nih kabar kalian? Semuanya pada sehat kan? Pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas kelanjutan film High and Low The Movie. Film ini berjudul High and Low The Red Train yang rilis pada tahun 2016 lalu, di mana inti cerita ini hanya berfokus kepada Amamiya bersaudara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film High and Low The Red Train ini guys. Di suatu malam, Amamiya bersaudara, Hiroto dan Masaki, mengejar beberapa pengendara motor yang membawa benda yang mereka berdua incar. Setelah melakukan aksi kejar-kejaran di jalan, mereka berdua digiring untuk masuk ke dalam sebuah gedung kosong. Sesampainya di dalam, mereka berdua sudah dihadang oleh pasukan musuh. Namun, bukan hal yang sulit bagi mereka berdua untuk mengalahkan musuh-musuh tersebut. Meskipun hanya 2 orang, kekuatan mereka bisa meratakan pasukan musuh dengan mudah. Di lantai atas, ternyata kakak tertua Amamiya bersaudara, Takeru Amamiya, sudah ada di sana. Takeru menghabisi sisa musuh yang ada dan mengambil barang yang dia incar. Trio Amamiya bersaudara ini lalu menyerahkan barang yang barusan mereka rebut kepada sekelompok orang dan mendapatkan bayaran uang yang cukup banyak. Di sini, Takeru merasakan sesuatu yang aneh. Takeru lalu memberi pesan kepada kedua adiknya untuk saling menjaga satu sama lain. Takeru ingin mereka berdua menggunakan tinju untuk melindungi orang yang mereka sayangi. Takeru lalu pergi meninggalkan Hiroto dan Masaki. Itu adalah saat terakhir Hiroto dan Masaki melihat sang kakak. Sejak saat itu, Takeru menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi. Hingga setahun lamanya, Hiroto dan Masaki berusaha mencari keberadaan sang kakak. Di tempat lain, Perdana Menteri Jepang dan jajarannya mengumumkan sedang mengkaji rancangan undang-undang yang akan mengatur pembangunan kasino dan pusat perjudian. Karena dianggap mampu menarik banyak wisatawan dan memberi pemasukan devisa yang cukup besar bagi negara. Jika undang-undang telah disahkan nanti, kasino dan pusat perjudian ini akan dibangun di kawasan Sword. Di malam hari, Hiroto dan Masaki berencana akan berziarah ke makam memperingati hari kematian kedua orang tua mereka besok pagi. Mereka berdua berharap Takeru juga ada di sana, karena mereka berdua tidak tahu harus mencari Takeru kemana lagi. Masaki teringat masa lalu saat keluarganya masih lengkap, sedang merayakan hari ulang tahun Hiroto. Masaki juga teringat detik-detik saat kematian kedua orang tuanya yang tiba-tiba ditemukan tewas di dalam pabrik milik kedua orang tuanya. Polisi mengidentifikasi kalau mereka berdua meninggal bunuh diri. Namun, mereka bertiga tidak akan percaya. Esokan harinya, Hiroto dan Masaki pergi ke makam untuk berziarah di makam kedua orang tua mereka. Saat sedang membaca doa, tiba-tiba seorang wanita mendatangi mereka berdua. Wanita itu bernama Aika. Secara misterius, Aika mencari mereka berdua. Hiroto dan Masaki pun bingung karena mereka berdua tidak mengenal Aika. Tiba-tiba, sekelompok orang berjas putih pun datang ingin menangkap Aika. Masaki dan Hiroto pun berlagak sok pahlawan, menghajar sekelompok pasukan berjas putih itu. Meskipun hanya berdua, pasukan berjas putih itu pun menyerah dan kabur. Aika lalu memberitahu Masaki dan Hiroto kalau pasukan yang barusan mereka hajar adalah anggota Koryo Group dari keluarga Kamizono. Aika datang ke pemakaman itu karena disuruh oleh Takeru. Meskipun kaget, mereka berdua bertanya, apakah Aika mengenal kakak mereka itu? Ternyata, selama ini Aika tinggal bersama dengan Takeru. Aika pun mengajak mereka berdua menuju tempat tinggalnya bersama Takeru. Sesampainya di dalam, Masaki melihat puluhan clipping koran mengenai sepak terjang Yakuza Koryo Group. Masaki membaca salah satu clipping yang berisi pabrik milik orang tuanya ternyata masuk dalam daerah yang akan dibangun pusat perjudian dan kasino.
Masaki juga melihat foto pemimpin Yakuza keluarga Kamisono yang juga anggota Kuryu Group. Keluarga Kamisono memiliki ciri khas selalu berpakaian putih untuk menunjukkan kesetiaan kepada organisasi. Keluarga Kamisono tidak segan-segan membunuh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aika lalu bercerita kalau ayahnya adalah seorang pengacara yang selalu membela orang-orang yang tersiksa karena pinjaman ilegal Yakuza. Saat sedang menyelidiki keluarga Kamisono, ayahnya mendapatkan flash disk yang berisi file rahasia Koryo Group. Hingga seminggu yang lalu, sekelompok pasukan berbaju putih mendatangi rumah mereka. Ayah Aika lalu menyuruh Aika agar menyelamatkan diri dan mengamankan flash disk itu. Aika pun pergi. Di dalam rumah, pasukan Yakuza Kamisono menghabisi nyawa ayah Aika. Polisi mengidentifikasi kematian ayahnya itu sebagai bunuh diri. Aika mencoba membuka isi flash disk tersebut, namun dia kesulitan karena flash disk itu dilindungi oleh pengamanan yang cukup rumit. Ternyata, selama ini Takeru menjadi anggota Yakuza Kamisono. Takeru sengaja menghilang agar Masaki dan Hiroto tidak ikut campur. Di saat Aika dikejar-kejar Yakuza, Takeru menolongnya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Selama ini, Takerulah yang melindungi Aika. Hingga 3 hari yang lalu, Takeru membawa flash disk itu dan pergi menghilang begitu saja. Itulah mengapa Aika menemui Masaki dan Hiroto di makam. Tiba-tiba, terdengar suara telepon rumah berdering. Aika pun mengangkatnya. Ternyata itu adalah telepon dari teman Takeru yang seorang hacker yang bernama Furuno. Takeru meminta Furuno untuk membuka isi flash disk tersebut. Namun, Furuno masih kesulitan. Aika dan yang lainnya pun bergegas pergi menuju tempat Furuno. Di tempat lain, di dalam markas Kuryu Group, Imura melapor kalau dia belum bisa menguasai wilayah Sword karena dihalangi oleh 5 geng Sword. Kamisono lalu meminta agar dirinya saja yang ditugaskan untuk menguasai wilayah Sword karena menurutnya Imura tidak becus melaksanakan tugasnya. Terjadi ketegangan di ruangan ini. Ryu lalu menyuruh Kamisono untuk fokus membereskan masalah flash disk yang berisi rahasia grup yang telah dicuri Amamiya bersaudara. Akhirnya mereka sampai di tempat Furuno. Furuno lalu memberitahu mereka bertiga kalau dia tidak sanggup membuka isi flash disk itu. Furuno lalu mengajak mereka bertiga menemui seorang yang mungkin bisa membukanya. Ternyata orang yang dimaksud adalah Noburu, anggota dari geng Sanorengo. Keberadaan Amamiya bersaudara di dalam markas Sanorengo membuat Yamato emosi. Sebagai mantan anggota Mugen, Yamato masih membenci mereka berdua. Namun, Cobra mencoba menenangkan Yamato dan memberitahu kalau urusan Amamiya di sana adalah untuk membongkar rahasia Koryo Group. Cobra berterima kasih karena Amamiya bersaudara membantunya saat perang dengan Mighty Warrior sebelumnya. Masaki menjawab kalau dia tidak sengaja membantu karena dia punya urusan sendiri. Amamiya bersaudara lalu mengajak Aika mengunjungi pabrik untuk mengenang tempat kematian kedua orang tuanya. Disinilah Amamiya benar-benar menjadi saudara karena dulu ayah mereka menikah lagi dengan wanita yang sudah memiliki anak, yaitu Hiroto. Hiroto yang paling kecil adalah saudara tiri Masaki dan Takeru. Namun, Masaki dan Takeru selalu mencoba akrab dengan Hiroto. Meskipun Hiroto selalu mengacuhkan mereka berdua, Takeru akhirnya berhasil mengambil hati Hiroto. Takerulah yang mengajari Masaki dan Hiroto bertarung. Meskipun Hiroto adalah adik tiri mereka, Takeru tidak membeda-bedakan keduanya. Takeru sangat menyayangi keduanya hingga suatu malam kedua orang tua mereka ditemukan tewas di dalam pabrik. Hiroto terlihat paling terpukul akibat kejadian ini. Hiroto pun berniat untuk balas dendam, namun Takeru mencegahnya. Takeru menyuruh Hiroto untuk tidak melakukan hal bodoh.
Hiroto yang keras kepala malah memukul Takeru. Namun Takeru tidak membalas. Takeru malah menangis dan berjanji kalau mulai saat ini dia yang bertanggung jawab melindungi kedua adiknya itu. Takeru tidak ingin kehilangan mereka berdua. Mulai hari ini, Hiroto bukan adik tiri lagi. Mereka bertiga adalah keluarga yang saling melindungi satu sama lain. Saat sedang melihat-lihat, Masaki teringat sesuatu sehari sebelum orang tuanya meninggal dunia. Masaki melihat Kamizono ada di sana, menagih hutang kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya bersujud karena tidak punya uang untuk melunasi hutang. Masaki akhirnya sadar kalau Kamizono lah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ternyata selama ini Takeru menghilang untuk menyelidiki Kamizono, menyamar menjadi anggota Kamizono untuk balas dendam kematian kedua orang tua mereka. Aika lalu mendapat informasi keberadaan Takeru dari Noburo. Di tempat lain, Takeru membeli sepucuk pistol dan sebuah flash disk yang mirip dengan milik Kuryugoro. Sementara itu, Noburo berhasil melacak posisi Takeru yang saat ini berada di pecinan. Menurut informasi, Takeru akan melakukan transaksi dengan kelompok Kamizono. Masaki dan Hiroto pun bergegas pergi mencari tahu. Mereka berdua pergi menuju pecinan. Di dalam markas Sanorengo, Furuno dan Noburo berhasil membuka isi flash disk. Ternyata isinya adalah rencana pembangunan pusat perjudian dan kasino milik Koryo Group. Tak hanya itu saja, terdapat data-data polisi dan politisi yang disuap untuk melegalkan pembangunan kasino tersebut. Jika flash disk itu bocor ke publik, maka sistem pemerintahan negara akan hancur karena banyaknya politisi yang terbukti korupsi. Di pecinan, Masaki seperti melihat Takeru. Mereka berdua pun mengejarnya, namun sia-sia. Mereka tidak menemukan apa-apa. Masaki lalu mendapat informasi dari Aika kalau keluarga Kamizono bergerak menuju gedung kosong di daerah itu. Aika lalu menyuruh mereka berdua untuk berhati-hati karena itu sangat berbahaya. Malam harinya, mereka berdua sampai di gedung kosong yang dimaksud. Namun, mereka langsung dikepung pasukan Kamizono yang bersenjata. Dengan mudah, Masaki dan Hiroto mengalahkan pasukan musuh. Mereka berdua bertarung melawan musuh yang kembali muncul menghadangnya. Di dalam, Takeru sendirian menghadapi Kamizono dan puluhan anak buahnya. Masaki dan Hiroto pun akhirnya sampai ke sana. Takeru lalu menyuruh mereka berdua untuk menyingkir. Takeru berniat mengembalikan flash disk, namun dengan syarat Takeru akan membunuh Kamizono untuk membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Setelah itu, Takeru melempar flash disk dan mengambil senjata. Namun, Kamizono berhasil selamat dengan berlindung dari anak buahnya. Takeru pun kemudian kabur, namun sayangnya lengannya tertembak. Setelah aman, Masaki bertanya kepada Takeru, kenapa Takeru tega melakukan ini sendirian. Takeru menjelaskan niatnya masuk ke dalam Yakuza Kamizono untuk mencari bukti apakah benar mereka yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Setelah mendapatkan bukti, Takeru yakin kalau Kamizono lah pelakunya. Takeru tidak ingin melibatkan kedua adiknya karena ini sangat berbahaya. Masaki melihat Kamizono kabur dengan membawa flash disk tersebut. Masaki pun mengejarnya, namun terlambat. Kamizono sudah kabur naik mobil. Di dalam, Takeru membalas tembakan pasukan musuh. Setelah semua musuh tumbang, dari belakang muncul satu orang yang menembaki mereka berdua. Karena ingin melindungi Hiroto, Takeru adu tembak dengan pasukan musuh yang ada di depannya. Takeru masih berusaha berdiri meskipun peluru-peluru menghujani tubuhnya. Takeru pun berhasil mengalahkan semua musuh yang tersisa. Namun, karena tubuhnya juga terkena tembakan berkali-kali, Takeru pun ambruk. Takeru meminta maaf. Takeru melakukan ini karena ingin melindungi kedua adiknya. Hiroto dan Masaki tak kuasa menahan nangis melihat Takeru yang sekarat. Takeru ingin Hiroto dan Masaki menggunakan tinjunya untuk melindungi orang yang mereka sayangi. Takeru pun akhirnya tewas.
Masaki dan Hiroto pun tak kuasa menahan kesedihan melihat sang kakak yang mereka cari selama ini telah tewas di depan mata. Keesokan harinya, Masaki dan Hiroto pun bergerak menuju ke markas Kamisono. Di dalam markas Kamisono, ternyata flash disk yang mereka dapatkan adalah flash disk palsu. Pasukan Kamisono bersiap-siap menghadapi kedatangan Amamiya bersaudara dengan bersenjata penuh. Tiba-tiba, Amamiya bersaudara masuk melalui jendela samping. Mereka berdua beraksi melawan pasukan Kamisono yang bersenjata. Mereka berhasil menghindari tembakan dan mengalahkan semua orang. Saat naik ke atas, mereka berdua melihat Kamisono yang kabur naik mobil. Mereka berdua pun mengejarnya dengan mengendarai motor. Terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan dengan kecepatan tinggi. Amamiya bersaudara berhasil menyingkirkan para pengawal Kamisono satu persatu. Kamisono yang panik kemudian menembaki truk bensin hingga meledak. Namun, Amami bersaudara dengan mudah melewatinya. Masaki lalu menghajar supir mobil tersebut hingga membuat mobil Kamisono terbalik. Setelah Kamisono berhasil keluar, Masaki menghajar Kamisono bertubi-tubi. Kamisono memberitahu meskipun dia mati, Kuryu Group akan tetap berjalan seperti biasa dan usaha Masaki akan sia-sia. Namun, Masaki tetap menghajar Kamisono dengan penuh emosi. Dan Masaki akhirnya berhasil mengendalikan emosinya lalu membiarkan Kamisono tetap hidup. Beberapa hari kemudian, pemerintah telah mengesahkan rencana pembangunan kasino dan pusat perjudian di wilayah Sword. Pembangunan akan dilakukan dalam waktu dekat. Di dalam markas Kuryu Group, bos Kuryu Group menyuruh Ryo melakukan sesuatu. Ternyata, Ryo langsung bergerak membunuh Kamisono karena Kamisono tidak becus menjalankan misi. Lalu, Ryo yang akan menggantikan posisi Kamisono. Istri bos besar Kuryu Group yang bernama Rikako Kuze lalu muncul, menyuruh semua anggota Kuryu Group untuk tidak main-main lagi. Di tempat lain, seorang pria berjas membawa flash disk Kuryu Group menuju suatu tempat. Dan orang itu adalah Kohaku. Dan berakhirlah alur cerita film High and Low The Red Thread ini guys. Semoga kalian semua terhibur dengan video yang saya berikan. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jagalah keluarga kalian dari kekejaman Yakuza. Belajarlah bertaruh dan juga mengendarai motor. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. And see you again.